Baik, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan menyampaikan tentang metode ilmiah atau problem solving cycle atau siklus pemecahan masalah. Jadi yang dimaksud dengan metode ilmiah adalah langkah-langkah atau tahapan-tahapan atau cara-cara yang bersifat sistematis dan berbasis ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sekitar kita. Ya, apa yang dimaksud dengan sistematis? Artinya langkah-langkah itu berturutan. Ya, tadi judul materi kita adalah problem solving cycle atau siklus pemecahan masalah. Nah, siklus ini memiliki tahapan-tahapan yang harus runtut, harus urut, dan akan berputar kembali. Ya, itu yang dimaksud dengan sistematis dan siklus. Kemudian berbasis ilmu pengetahuan, artinya metode ilmiah ini kebalikan dari metode kira-kira, metode mistis, ya, metode abal-abal. Ya, artinya ilmiah di sini berbasis logika, berbasis bukti-bukti yang sudah dipercaya, sudah diteliti, sudah diakui sebagai suatu fakta. Nah, tentu saja metode ilmiah ini berbeda dengan tadi saya sampaikan hal-hal yang ilmu kira-kira atau ilmu cocok logi gitu ya. Seperti yang kita tahu, kalau Anda sering baca di kanal-kanal berita tertentu, itu ada beberapa berita yang menunjukkan bahwa masyarakat kita itu masih pakai ilmu cocok logi, yang mencocokkan hal-hal ya, yang dianggap sesuai. Nah, ini bukan termasuk metode ilmiah, karena biasanya ilmu mencocok-cocokkan ini dilakukan ketika kejadian itu sudah terjadi, gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang didasari oleh ilmu pengetahuan atau fakta atau bukti-bukti. Kemudian kita juga bisa melihat masyarakat kita masih mudah mempercayai hoax atau berita bohong. Nah, itu karena tidak menggunakan metode ilmiah ini. Ya, kalau menggunakan metode ilmiah, tentu masyarakat bisa berpikir logis, bisa berpikir analitis, dan bisa menganalisis apakah berita-berita itu benar atau tidak. Nah, itu yang perbedaan antara metode ilmiah dengan metode kira-kira, metode abal-abal, metode cocok logi atau apapun lainnya. Jadi metode ilmiah itu langkah-langkah yang sistematis, ya, step by step, harus runtut, berbasis fakta, berbasis bukti, berbasis ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi. Ya, kalau di bidang kita ya tentu saja masalah kesehatan. Berikutnya adalah kriteria metode ilmiah. Yang pertama berdasarkan fakta. Jadi metode ilmiah harus berdasarkan bukti. Nah, dan di masa teknologi yang sudah berkembang pesat saat ini, bahkan video atau foto pun itu bisa saja bukan merupakan fakta yang benar. Anda bisa memahami kalau video itu bisa diedit, foto-foto bisa diedit. Jadi itu merupakan tantangan bagi kita untuk melakukan suatu metode ilmiah, bagaimana mencari fakta yang benar dari sekian banyak, dalam tanda kutip, fakta-fakta yang dipaparkan oleh berbagai orang. Ya, kita juga tahu setiap orang bisa share berita apapun di zaman media sosial ini. Jadi dalam menerapkan metode ilmiah ini nantinya, saat Anda membuat produk, saat Anda menyusun proposal ilmiah, Anda harus hati-hati. Itu ya, kalau
di dunia pendidikan, fakta ini bisa didapat dari jurnal, jurnal-jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian para ahli yang sudah diakui, yang sudah diseleksi sehingga mereka ditampilkan di jurnal ilmiah. Nanti Anda bisa ke perpustakaan, ke websitenya perpustakaan kita, itu nanti akan ada link ke jurnal-jurnal ilmiah seperti EBSCO gitu ya, atau jurnal ilmiah lainnya. Nah, itu Anda bisa akses di sana. Ya, nanti akan ada hasil-hasil penelitian yang sudah teruji, yang sudah diseleksi dan dipercaya kebenarannya. Tuh. Ya, berbeda dengan hoax atau foto yang diedit atau video yang diedit, kita harus hati-hati. Kemudian yang kedua, metode ilmiah harus dilakukan dengan dasar bebas dari prasangka. Artinya saat kita melakukan metode ilmiah itu, kita harus membebaskan pikiran kita dari pendapat-pendapat pribadi kita. Ya, contoh singkatnya, misalnya Anda ingin Anda ingin mengembangkan suatu temuan, tetapi Anda mendasari keinginan Anda itu karena Anda tahu temuan tersebut ditemukan oleh orang yang Anda benci. Jadi Anda berpikir, produk ini kan hasil dari orang itu. Orang itu mah tidak pintar, atau dulu kalau di sekolah ranking paling bawah terus dan sebagainya. Nah, itu harus dihilangkan ya. Apalagi prasangka-prasangka terkait suku, agama, ras, itu juga tidak diperbolehkan. Ya, misalnya Anda mengatakan, ini kan produk buatan etnis titik. Nah, itu tidak boleh. Ini kan temuan dari suku itu titik. Nah, itu juga tidak boleh. Itu prasangka. Kita harus bebas dari segala prasangka untuk bisa melakukan metode ilmiah dengan tepat. Lalu menggunakan prinsip-prinsip analisa, artinya temuan yang akan kita hasilkan itu bukan dari kalau orang Jawa bilang mak bedunduk, begitu saja muncul gitu ya. Kalau misalnya Anda atau ada orang yang semedi di kuburan cari wangsit, cari wahyu, terus tiba-tiba buka mata nemu pusaka, nah itu berarti bukan metode ilmiah gitu ya. Metode ilmiah harus berdasarkan analisis. Analisis artinya ada proses pemikiran, ada proses kritisi ilmu-ilmu atau fakta-fakta yang ada sehingga menghasilkan suatu produk. Kriteria yang keempat adalah menggunakan hipotesa. Hipotesa artinya jawaban sementara, dugaan sementara. Hipotesa ini yang nantinya akan menjadi panduan bagi kita dalam menyelesaikan masalah, ya, dalam menemukan suatu produk. Sebagai contoh, yang kemarin saya jelaskan tentang ibu hamil trimester 3. Nah, ada masalah bahwa pada ibu hamil trimester 3 mengalami nyeri di kaki atau di punggungnya, ya, terkait dengan kehamilannya. Nah, kita bisa membuat dugaan sementara, misalnya produk A yang berbahan dasar minyak tertentu itu dapat mengurangi nyeri pada ibu hamil trimester 3. Itu adalah dugaan sementara. Nah, dugaan sementara inilah yang akan menjadi panduan kita untuk melakukan teknik ilmiah untuk membuktikan bahwa memang produk A ini bisa mengurangi nyeri pada ibu hamil trimester 3. Itu contoh hipotesa. Kemudian kriteria berikutnya adalah menggunakan ukuran objektif. Ukuran objektif di sini artinya instrumen-instrumen atau alat-alat yang memang bisa mengukur temuan-temuan kita, mengukur masalah-masalah, mengukur data-data yang kita butuhkan itu dengan benar, dengan ukuran yang tepat.
Ya, misalnya contoh, Anda tidak bisa menyebutkan, oh banyak mahasiswa selama pandemi ini mengalami stres akibat pembelajaran daring yang muncul atau yang diterapkan di universitas karena COVID-19. Nah, Anda tidak bisa menyebutkan itu tanpa ada ukuran yang objektif. Bagaimana mahasiswa itu dikatakan stres? Harus ada instrumennya. Itu. Kemudian menggunakan teknik kuantifikasi. Nah, tadi contoh yang sebelumnya ya. Oh, banyak mahasiswa stres. Nah, banyak itu seberapa? Nah, itu harus jelas, karena untuk memecahkan masalah kita harus punyai data yang tepat. Data kuantitatif itu akan lebih mendukung ya, walaupun data kualitatif juga akan penting untuk mendasari masalah yang kita temukan. Oke. Nah, kita akan bahas itu satu-satu. Jadi yang pertama, kriteria pertama berdasarkan fakta. Jangan sampai temuan-temuan produk kita itu berdasarkan hal-hal yang mistis, hal-hal yang goib, hal-hal yang mimpi ya. Tidak boleh. Temuan-temuan itu harus berdasarkan masalah. Nah, masalah itu dapat dari mana? Ya observasi. Itu kualitatif, itu teknik kualitatif. Kita observasi orang-orang di sekitar kita, masyarakat di sekitar kita. Kita wawancara teman-teman kita, misalnya tadi ya tentang stres pada pembelajaran daring di masa pandemi ya. Itu untuk menentukan fakta-fakta awal. Ya, jadi kita cari. Jadi bukan berdasarkan hal-hal mistis. Nah, contohnya misalnya kemarin saya baca di kanal berita online gitu ya. ada video. Nah, di dalam video CCTV. Nah, di dalam video CCTV itu ada kayak bayangan putih yang goyang-goyang. Nah, itu bisa itu bisa dikatakan fakta atau tidak, ya harus didasari dengan bukti. Apakah memang putih-putih itu memang ada bayangan putih itu, atau itu hanya gangguan dari kamera CCTV-nya. Nah, jangan sampai kita hanya berdasarkan video itu saja kemudian kita langsung memikirkan temuan. Bagaimana media yang tepat untuk menangkap hantu? Gitu ya. Tidak bisa seperti itu. Itu artinya kita sudah terjebak pada hal-hal mistis. Ya, sebagai ilmuwan atau sebagai calon ilmuwan, kita tidak boleh melakukan itu. Ya, jadi harus berdasarkan bukti yang jelas, fakta-fakta yang nyata ya. Jangan sampai nanti kita jadinya malah memfitnah setan gitu ya, memfitnah hantu-hantu. Ya, ingat, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Itu kalau kita fitnah sama manusia ya. Nah, kalau kita memfitnah setan kan ya enggak tahu lebih kejam dari apa ya. Artinya hal-hal yang seperti contoh saya tadi juga jangan itu dijadikan atau ditelan mentah-mentah. Ya, contoh yang lain juga ada berita tentang pohon yang menangis ya, karena ada beberapa orang ketika duduk atau berdiri dekat pohon itu kok kayak ada suara menangis dari dalam pohon itu. Nah, itu juga harus dicek dulu kebenarannya, bukti-buktinya. Ya, bukan hanya berdasarkan kata orang, bukan hanya berdasarkan video yang bisa diedit, foto yang bisa diedit. Ya, itu yang dimaksud dengan berdasarkan fakta. Kemudian bebas dari prasangka. Ya, jadi kita tidak boleh subjektif untuk mengawali metode ilmiah, harus objektif melalui pertimbangan yang objektif. Ya, kita mengecek temuan-temuan sebelumnya itu apakah memang masih ada kelemahan, masih ada yang bisa dikembangkan. Itu harus berdasarkan alasan yang jelas ya, harus berdasarkan objektivitas, bukan berdasarkan seperti yang tadi saya contohkan, oh ini karena yang buat etnis tertentu, yang buat suku tertentu, yang buat
agama tertentu tidak boleh, haram dan sebagainya, kita harus bikin yang baru. Nggak bisa seperti itu ya. Jadi sebagai ilmuwan kita harus bebas dari prasangka. Kemudian menggunakan prinsip-prinsip analisa, itu kriteria yang ketiga. Jadi pemecahan dari masalah-masalah yang kita temukan di awal tadi ya, baik ketika kita sudah tahu faktanya, kita sudah mengumpulkan bukti-bukti dari masalah-masalah yang ada. Nah, itu kita harus memecahkannya dengan pemikiran yang logis, berdasarkan ilmu, berdasarkan analisis yang tajam. Bukan apa-apa terus langsung disimpulkan dengan sederhana. Oh iya, itu bayangan putihnya tuyul itu. Tidak boleh seperti itu. Itu berarti kita tidak berpikir. Ya, atau misalnya ada kejadian di kampung ya, banyak kejadian kehilangan uang, terus langsung kita menyimpulkan, wah iya itu pasti ada yang memelihara babi ngepet itu. Nah, ayo kita cari ya, kita hakimi, kita bakar. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu artinya kita tidak berpikir, kita tidak menggunakan metode ilmiah dalam memecahkan masalah. Ya, juga misalnya corona ini ya, mungkin ada teori-teori atau pandangan-pandangan yang lain yang menganggap corona itu tidak ada, ya itu kan masalah. Nah, tetapi jangan sampai kita menyelesaikan masalah itu tanpa analisa yang logis. Kita harus cari apa yang membuat mereka berpikir bahwa corona itu tidak ada. Nah, apa bukti-bukti yang ada yang bisa mendukung penyebab dari ketidakpercayaan mereka terhadap corona. Nah, nanti kita analisis bagaimana cara terbaik, bagaimana metode yang tepat untuk meyakinkan mereka bahwa corona itu ada. Atau misalnya kita bisa lihatlah masalah yang masih pelik sekarang ini, banyak masyarakat yang abai atau tidak melakukan protokol kesehatan, tidak menggunakan masker, jarang cuci tangan. Nah, kita harus cari buktinya, kita harus cari faktanya. Berapa orang yang melakukan itu kriteria pertama ya. Kemudian kita harus objektif. Kenapa mereka melakukan itu? Kita tanyakan tanpa ada prasangka. Nah, setelah itu ya kita gunakan analisis. Apa yang menjadi penyebab mereka tidak melakukan itu? Kita cari teori-teorinya, kemudian kita buat hipotesa, buat dugaan sementara. Oh, mereka itu tidak mau melakukan protokol kesehatan karena mereka yakin bahwa hidup dan mati itu urusan Tuhan, bukan karena pengetahuan. Nah, jadi dugaan sementara kita adalah media A atau metode A bisa merubah keyakinan seseorang terhadap COVID sehingga mereka bisa melakukan protokol kesehatan dengan baik. Jadi hipotesa ini yang nanti akan menjadi pemandu kita, yang akan menjadi tujuan kita, yang akan memberikan guide pada kita agar kita itu fokus untuk menemukan solusi dari masalah itu. Nah, kemudian menggunakan ukuran yang objektif. Nah, kalau kita membicarakan kayak tadi bagaimana keyakinan seseorang terhadap corona itu, ya kita harus menggunakan instrumen yang valid, kuesioner yang valid. Tidak bisa hanya dengan melihat saja. Oh, misalnya kita melihat ada orang tidak pakai masker terus langsung kita simpulkan, wah ini berarti dia tidak, ini termasuk golongan yang skeptis terhadap COVID. Belum tentu. Nah, siapa tahu maskernya ketinggalan kayak gitu. Nah, jadi harus ada ukuran yang objektif, ada instrumen yang tepat, yang valid untuk bisa mengukur data yang kita butuhkan. Contoh lagi yang tadi, mahasiswa itu stres karena belajar daring selama pandemi.
Nah, harus ada ukuran yang jelas. Bagaimana, kapan, atau seperti apa seseorang mahasiswa itu bisa dikatakan stres. Harus ada instrumen kuesioner yang jelas yang bisa mengukur dan menyimpulkan bahwa mahasiswa itu stres. Entah itu stres ringan, entah itu stres sedang, entah itu stres berat. Ya, ukuran-ukurannya misalnya, kalau stres ringan bila ketika mahasiswa menjawab kuesioner ini skornya 10 sampai 20 misalnya. Dikatakan stres sedang bila hasil jawaban mahasiswa terhadap kuesioner stres itu skornya 21 sampai 30 dan seterusnya. Itu yang dimaksud ukuran yang objektif. Kemudian menggunakan teknik kuantifikasi. Ya, setelah kita mendata, misalnya tadi yang stres tadi ya, kita mendata 100 mahasiswa misalnya dengan instrumen atau kuesioner stres tadi. Kita tidak boleh bilang, banyak yang stres ternyata ya, banyak yang gila ternyata ya. Tidak boleh. Ya, kita harus memastikan, menunjukkan data yang jelas, kuantifikasi yang jelas. Dari 100 orang, 20 orang diantaranya mengalami stres ringan. Tahu dari mana? Tadi ini kriteria sebelumnya. Sudah ada ukurannya objektif, ada instrumen yang jelas, valid, reliable. Makanya saya bisa katakan 20 dari 100 orang itu stres ringan. Nah, itu namanya kuantifikasi. Ya, bisa dipahami ya. Bukan berarti kualitatif itu jelek, tidak. Kualitatif kembali lagi penting untuk kita bisa menemukan masalah, menemukan fakta di awal tadi, untuk bisa memvalidasi masalah yang akan kita selesaikan. Tujuan metode ilmiah yang pertama tentu saja mendapatkan pengetahuan yang berdasarkan bukti, pengetahuan yang dapat diandalkan. Yang kedua, kita bisa memperoleh kebenaran yang memang muncul dari hal-hal yang bersifat logis, dari pertimbangan-pertimbangan logis, bukan dari pertimbangan-pertimbangan apa-apa mistis ataupun yang lain. Kemudian yang ketiga, seperti yang saya sampaikan di awal, tujuan kita menggunakan metode ilmiah tentu saja adalah untuk menyelesaikan masalah. Kita tahu masalahnya apa, kita mengumpulkan data yang relevan terhadap masalah itu, kita menganalisis, kita mencari solusi-solusinya sampai menemukan pemecahan masalah yang terbaik. Ya, itu tujuan dari penggunaan metode ilmiah. Dan Anda sebagai ilmuwan, ya, karena Anda kuliah, itu berarti Anda sebagai ilmuwan, atau kita semua sebagai ilmuwan harus menggunakan metode ilmiah ini dalam hal apapun. Ya, jangan sampai kita menjadi seperti masyarakat yang mereka yang mudah terkena hoax gitu ya, yang baru dapat berita atau WA dari orang tuanya atau dari keluarganya, kemudian langsung percaya saja karena yang ngirim bapaknya sendiri, yang ngirim ibunya sendiri, langsung percaya, kemudian share kemana-mana, akhirnya terbukti itu hoax. Nah, Anda sebagai mahasiswa, saya sebagai dosen, kita semua ilmuwan ya, gunakan metode ilmiah itu untuk membuktikan bahwa ini fakta atau bukan. Nanti kita akan belajar teknik-tekniknya atau langkah-langkahnya seperti apa. Ya, berikutnya adalah sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh kita sebagai ilmuwan. Yang pertama, daya nalar yang tinggi. Artinya daya nalar itu ya kemampuan untuk berpikir logis, kemampuan untuk mengkritisi suatu masalah, ya,
pencipta kita hadiahi kita dengan otak yang luar biasa ya, karena saya di jiwa saya belajar juga persyarafan, sistem syaraf ya, belajar otak itu luar biasa sekali fungsi otak itu. Nah, itu sebabnya Tuhan kita menaruh otak kita itu di posisi paling atas ya, artinya dan tidak hanya itu, otak kita juga dilindungi oleh tempurung kepala yang kuat. Sampai hampir keliru ngomong kelapa. Otak kita dilindungi oleh tempurung kepala yang kuat ya, berbeda dengan jantung ya, jantung dilindungi oleh tulang-tulang yang ada rongganya, tetapi kalau otak itu dilindungi oleh tulang yang intap atau yang utuh ya, sehingga menghindari atau mengurangi resiko otak kita itu mengalami cedera. Dari anatominya saja kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa otak itu suatu organ yang penting, sangat penting malah. Nah, karena itulah Anda atau kita sebagai manusia, mari kita gunakan logika kita. Sebagai ilmuwan kita gunakan logika kita gunakan daya nalar kita. Nah, kita ungkapkan rasa terima kasih kita karena sudah diberi otak yang luar biasa ini. Kita ucapkan terima kasih sama pencipta kita dengan cara apa? Menggunakannya dengan baik ya. Jadi saya dorong atau saya motivasi teman-teman ini, ayo jangan mudah termakan hoax, jangan mudah termakan berita-berita bohong ya. Sekali lagi tadi saya bilang foto video pun bisa diedit. Jangan sampai mahasiswa Respati, dosen Respati itu malah menjadi pelaku yang menyebarkan hoax ya. Makanya daya nalarnya harus diasah terus, harus dilatih terus. Kemudian memiliki daya ingat yang kuat ya. Tapi kalau hari-hari ini daya ingat ini mungkin bisa ditolong dengan teknologi ya. Anda bisa memotret, Anda bisa membuat video atau merekam suara Anda sehingga, atau mencatat di HP Anda sehingga kita tidak perlu khawatir kalau misalnya daya ingat kita masih belum baik ya, karena memang daya ingat itu juga harus dilatih, memori itu harus dilatih. Akurat ya, tepat ya, contohnya tadi kita dalam menganalisis sesuatu harus menggunakan teknik metode yang benar supaya kesimpulan kita itu nanti akurat ya. Kemudian memiliki konsentrasi tinggi, karena untuk menyusun suatu proposal atau membuat suatu produk ya, Anda tidak bisa perhatian Anda tidak boleh terpecah-pecah ya. Gunakan satu hari 1 jam ya, 1 jam setiap harinya lah maksud saya, untuk benar-benar fokus dalam membuat produk atau menghasilkan temuan apapun ya. Lalu kooperatif, terbuka, dan koordinatif ya. Kita tidak bisa melakukan semuanya seorang diri, jadi itu sebabnya Anda dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. Harapannya ada kerjasama di sana, Anda belajar untuk terbuka. Ilmuwan tidak boleh memberikan alasan saya itu orangnya pendiam, saya itu orangnya tertutup, saya kepribadian tipe B, saya itu melankolis, zodiak saya ini, saya lahirnya tahun ini, saya tidak cocok di air, saya cocoknya di api, misalnya seperti itu. Tidak boleh, ilmuwan tidak punya alasan apapun ya. Ilmuwan tidak boleh alasan ya. Ilmuwan apapun sifatnya, apapun kepribadiannya, ilmuwan harus memiliki sifat kooperatif ya, bisa bekerja sama dengan orang lain
Karena tadi kita tidak bisa menemukan sesuatu seorang diri. Nah, kemudian tekun dan sabar, karena untuk menciptakan suatu produk itu butuh waktu. Ya, punya semangat tinggi, punya motivasi yang kuat, karena pasti ada tantangan-tantangan dalam kita membuat produk. Ya, misalnya saya contohkan diri saya saat menemukan suatu produk berupa alat restraint yang sudah dimodifikasi. Nah, jadi restraint itu alat ikat. Karena saya fokusnya di kejiwaan ya, atau keperawatan jiwa atau psikologi ya. Di rumah sakit jiwa saya menemukan masalah ketika pasien-pasien gangguan jiwa itu ngamuk ya, kekuatan mereka itu luar biasa, bahkan mungkin 5 atau 6 orang perawat laki-laki pun kewalahan untuk bisa mengendalikan pasien yang ngamuk tadi. Nah, salah satu solusinya adalah dengan diikat sementara di tempat tidur, kemudian diberikan obat penenang. Nah, saat mengikat ini ya, karena kekuatan orang gangguan jiwa itu besar, itu bisa membuat perawat itu lelah mental, lelah fisik. Ya, tali yang digunakan biasanya ya tali, bayangkanlah kayak sabuk gitulah. Bayangkanlah kayak ikat pinggang itu tapi terbuat dari kain yang sudah dijahit ya. Tapi atau kalau Anda pernah melihat atlet karate, taekwondo dan sebagainya, kalau Anda lihat kayak sabuknya ya, seperti itulah tali yang digunakan zaman dulu kala itu. Nah, kalau menggunakan tali itu kan berarti harus ada orang yang megang, kemudian harus ada yang mengikatnya, simpulnya harus benar, kemudian setelah itu diikat di tempat tidur, itu kan butuh waktu ya, karena talinya biasa seperti ikat pinggang itu. Nah, dari situlah saya kemudian berpikir bagaimana membuat suatu tali atau restraint atau yang mudah, yang tidak membutuhkan energi besar, yang bisa menghemat waktu. Nah, Anda tahu berapa lama saya menemukan itu? Itu 2 tahun. Ya, prosesnya itu 2 tahun sampai jadi. Ya, kemudian masih ada setahun lagi sampai mendapat pengakuan dari Kementerian Hukum dan HAM ya, dalam bentuk sertifikat HAKI atau hak atas kekayaan intelektual ya. Jadi hampir 3 tahun lah, bulitkan aja 3 tahun. Itu bayangkan saja, jadi tidak seminggu 2 minggu menemukan produk yang memang bisa dipakai oleh khalayak ramai, yang bisa benar-benar bermanfaat ya. Harus memiliki daya juang, harus memiliki konsistensi, tidak mudah putus asa nih ya, tekun, sabar, punya semangat yang tinggi ya. Misalnya waktu itu karena untuk membuat tali restraint yang sudah dimodifikasi itu kan butuh penjahit, saya kan tidak bisa jahit. Saya pernah keliling Jogja, keliling sekitar kosan saya, bahkan sampai agak jauh itu mencari penjahit yang bersedia menjahitkan tali modifikasi tadi itu sesuai gambar saya. Saya cuma bisa bikin gambar ya. Itu Anda tahu sehari saya bisa ditolak 3-4 kali ya. Itu lebih menyakitkan daripada ditolak cewek gitu ya. Karena sehari bisa 3-4 kali, kalau ditolak cewek kan sebulanan belum tentu ya, atau setahun kan belum tentu satu. Tapi kalau waktu itu sampai saya keliling-keliling, ndak Jogja, ndak Solo ya, karena rumah saya waktu itu di Solo sedangkan kerja saya di Jogja, itu benar-benar membuat lelah gitu ya. Tapi kalau kita punya semangat, kalau kita punya ketekunan, kesabaran ya, akhirnya ada yang bisa ya. Kebetulan tuh malah keluarga saya sendiri malah enak kan, jadi keluarga saya sendiri bisa memahami saya, gambar produk saya, dan akhirnya dibuatkan sama dia. Sudah selesai? Belum, harus diuji coba gimana kekuatannya,
menyakiti pasien tidak, mudah tidak, sesuai hipotesa tadi, ya, sesuai tujuan yang kita harapkan tadi, diulang lagi sampai akhirnya jadi ya tadi 2 tahun itu baru bisa di apa ya istilahnya ya, dipatenkan ya, atau dihakikan atau mendapat sertifikat pengakuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah itu cuma sebagai gambaran saja, bukan apa-apa, tapi sebagai gambaran kalau kita ingin memang menjadi ilmuwan yang bermanfaat, menemukan produk-produk yang bisa menyelesaikan masalah di sekitar kita, 8 sikap ini harus Anda miliki, harus Anda latih mulai sekarang gitu. Berikutnya adalah langkah-langkah metode ilmiah atau ini yang kita sebut dengan problem solving cycle tadi, dimulai dari observasi, mengidentifikasi masalah, membuat hipotesis, melakukan eksperimen, menganalisis hasil, menyimpulkan, dan mempublikasikan. Hasil publikasi ini nantinya akan dilihat oleh para ilmuwan-ilmuwan lain dan akhirnya menjadi langkah satu lagi ya, jadi ilmuwan-ilmuwan lain akan mengobservasi, melihat publikasi hasil Anda, kemudian mengidentifikasi, oh ada apa yang bisa dikembangkan. Itu yang dinamakan siklus ya. Sebagai contoh lah HP zaman saya, atau HP awal-awal itu yang Nokia itu, maaf nyebut merek ya, Nokia, Ericsson, terus apa lagi itu ya, saya sampai lupa. Ya itu beratnya bisa berapa gram sendiri itu ya, dibawa kemana-mana itu berat ya, kalau dikantongin pun juga kelihatan gede, ada yang menonjol di celana itu ya. Nah, itu sudah sampai di sini, sudah dipublikasikan, artinya sudah diperjualbelikan, tapi kemudian ilmuwan yang lain melihat itu sebagai suatu masalah, lalu ukurannya dikecilkan ya, dipublis lagi, dikeluarkan lagi, dijual lagi, kemudian ada diobservasi oleh ilmuwan lain lagi, oh temuin masalah, buat lagi temuannya yang baru, sampai akhirnya kita punya HP yang seperti sekarang ini ya, yang lebih ringan, yang lebih tipis ya. Dulu layar HP yang Nokia itu kecil banget ya, cuma berapa itu ya, cuma berapa senti kali berapa senti itu, tapi sekarang layarnya bisa lebih lebar. Dulu ndak ada kamera di HP, sekarang ada kamera di HP. Dulu ndak bisa merekam video, sekarang sudah bisa merekam video. Nah itu namanya problem solving cycle atau siklus pemecahan masalah ya. Ini langkah-langkahnya, nanti berputar lagi ke awal terus seperti itu. Selama masih ada ilmuwan, selama masih ada masalah, langkah-langkah ini pasti akan terus berulang ya. Dan saya harap melalui ITK ini teman-teman nanti punya semangat ilmuwan ya, untuk memecahkan masalah, untuk menghasilkan temuan-temuan yang baru. Selama teman-teman nanti hidup, selama teman-teman masih diberi kesempatan bernafas ya, praktekkan ilmu itu, manfaatkan ilmu itu untuk kepentingan orang banyak ya. Lakukan langkah-langkah ini. Oke ya, kita lihat langkah yang pertama. Apa yang dimaksud observasi? Observasi artinya kita mengamati kejadian-kejadian di sekitar kita ya. Kita juga bisa mengumpulkan informasi dari orang-orang yang kita anggap paham tentang fenomena-fenomena yang ada, dari dosen mungkin, atau dari masyarakat sekitar mungkin. Silahkan Anda gali ya, wawancara mereka. Bisa juga menggunakan studi literatur, buku, jurnal, majalah, koran, internet, interview ya. Nah, kenapa kok internet boleh Pak? Tadi katanya di internet banyak yang berita-berita yang bisa di manipulasi. Nah, internet ini ya harus kita sortir juga ya. Ingat tadi kriterianya berbasis fakta ya. Kita harus benar-benar tahu ini fakta atau bukan. Tapi internet untuk zaman sekarang merupakan media yang paling cocok untuk menemukan masalah yang paling cepat.
Ya, kalau zaman dulu belum ada internet, kita harus buka buku-buku yang tebal. Ya, kita jurnal ini harus langganan mahal dari luar negeri, itu harganya jutaan waktu itu. Nah, tapi sekarang karena dengan adanya internet itu membantu, kita bisa mengakses e-book, kita bisa mengakses e-jurnal, bahkan ada yang gratis ya. Dan update beritanya itu cepat. Nah, jadi bisa digunakan sebagai pencarian masalah ya, tapi bukan sebagai teori dasar untuk temuan-temuan kita nantinya, bukan, tapi hanya sebagai mencari masalah. Nah, kemudian lakukan eksplorasi lain yang berhubungan dengan topik, misalnya topiknya tentang COVID. Ya Anda lakukan. COVID itu kan terkait dengan medis, fisik gitu ya. Tetapi kan Anda bisa mengeksplorasi penyakit yang terkait fisik ini bisa tidak mempengaruhi mempengaruhi masalah kejiwaan. Nah, itu kita mengeksplorasi lagi. Ada enggak masalah di kejiwaan mereka yang terkena COVID, atau nakes yang terkena COVID, atau yang tadi saya sampaikan, ada enggak masalah kejiwaan yang mendasari masyarakat itu abai melakukan protokol kesehatan, ya, tidak pakai masker, tidak cuci tangan, berkerumun, tidak melakukan physical distancing. Ada enggak kondisi psikologis tertentu yang mempengaruhi itu semua? Nah, itu namanya mengeksplorasi hal-hal lain yang berhubungan dengan topik. Nah, setelah kita melakukan pengamatan tadi, mencari informasi, mencari fakta-fakta, kita merumuskan masalah. Ya, kita rumuskan masalah. Contohnya, penyebab seseorang atau penyebab masyarakat AB melakukan protokol adalah karena mereka yakin bahwa COVID itu tidak ada, gitu. Atau contoh lain seperti yang di slide, seperti apa alat yang tepat untuk mendeteksi kanker? Ya, karena ini biasanya ya orang-orang yang menderita kanker itu terlambat datang ke rumah sakit. Ya, kanker di tahap-tahap awal itu kadang gejalanya seperti penyakit biasa pada umumnya. Nah, jadi si ilmuwan nih ingin mengetahui adakah alat yang tepat untuk mendeteksi kanker. Atau tadi contoh saya yang ibu hamil trimester 3, adakah alat bantu jalan yang tepat untuk membantu ibu hamil trimester 3 mengurangi nyeri punggungnya, nyeri di kakinya. Atau seperti apa media edukasi yang tepat agar masyarakat disiplin melakukan protokol kesehatan. Ya, itu identifikasi masalah. Kemudian batasi masalah seperlunya agar tidak terlalu luas. Jangan semuanya ingin diteliti atau jangan semuanya ingin dipecahkan. Ya, batasi saja. Misalnya kayak COVID, ya kalau saya bidang keilmuan saya di jiwa, ya saya fokus ke kondisi kejiwaan, tinggal saya batasi. Saya mau mencari temuan atau menyelesaikan masalah kejiwaan di dokter, di perawat, atau tenaga yang lain, atau bahkan pasiennya, atau mungkin masyarakat yang tidak terkena COVID itu saya harus batasi. Biar apa sih? Biar fokus. Ya, biar kita tidak kemana-mana. Karena untuk menemukan suatu produk itu kita harus fokus benar-benar mempusatkan perhatian kita pada satu masalah. Tadi kan di sikap ilmiah tadi sudah saya sampaikan. Kemudian merumuskan hipotesis, jadi dugaan-dugaan sementara. Seperti contoh kalau kasus tadi ya, media A tepat untuk merubah keyakinan seseorang sehingga mereka mampu atau dengan rela hati melakukan protokol kesehatan. Ya, keyakinan di sini bukan agama ya maksudnya, keyakinan tentang COVID-nya.
Jadi media A, media berupa film, media berupa ceramah, media berupa tafsir kitab suci itu cocok untuk merubah keyakinan seseorang terkait COVID sehingga mereka melakukan protokol kesehatan. Itu hipotesis. Atau tadi alat A dapat mendeteksi kanker rahim dengan efektif pada pada stage atau pada tingkat pertama, stadium pertama. Nah, itu contoh hipotesis. Ini akan menjadi guide kita, menjadi panduan kita untuk menemukan produk atau temuan-temuan yang sesuai dengan masalah yang sudah kita identifikasi tadi. Berikutnya kita melakukan eksperimen. Kita melakukan uji coba. Ya, tadi contoh saya tadi yang restraint, alat ikat yang sudah saya modifikasi tadi itu harus dicoba. Begitu juga ini. Misalnya tadi hipotesisnya media A dapat mengubah perilaku seseorang untuk melakukan protokol kesehatan. Ya, kita uji coba media ini. Nah, medianya kita uji coba ke beberapa orang, kita lihat efeknya. Ya, atau yang sekarang sedang banyak diberitakan vaksin. Ya, kalau Anda sering baca berita kan ada itu awalnya ada pengumuman dibutuhkan relawan untuk disuntik vaksin. Nah, itu pasti sudah dalam tahap uji coba. Tapi biasanya uji coba vaksin atau obat itu tidak langsung ke manusia. Ya, itu secara etika tidak benar. Jadi yang sudah diuji coba secara manusia ini pasti sudah melewati tahap sebelumnya. Ya, misalnya di hewannya juga ada hewan khusus. Ya, mungkin misalnya awalnya tikus, kemudian lama-lama hewan yang mamalia, yang primata dan seterusnya. Ya, baru setelah uji coba berapa kali baru diuji cobakan ke manusia. Nah, itu namanya eksperimen. Atau misalnya alat ukur, alat bantu jalan itu tadi. Ya, kita harus melakukan menguji coba. Ya. Misalnya berdasarkan fakta yang ada atau berdasarkan teori, ternyata tinggi badan ibu hamil trimester 3 di Indonesia itu kisaran berapa sentimeter sampai berapa sentimeter. Nah, saat membuat alat bantu jalan tadi, ya kita uji coba tingginya misalnya. Oh, tadinya awalnya tingginya 1 meter. Enak enggak sih dipakai? Mengurangi nyeri enggak sih? Nanti kalau sudah ada hasil, kita lakukan lagi dengan panjang atau tinggi tongkat yang berbeda dan seterusnya. Itu juga misalnya kalau untuk mengurangi nyeri punggung, ya kita uji coba ya pada responden-responden yang memang sudah setuju untuk melakukan uji coba tersebut. Sekali lagi, uji coba terhadap manusia, khususnya yang memasukkan sesuatu ke badan manusia itu harus melewati serangkaian protokol yang ketat. Ya, nanti atau itu mungkin Anda bisa pelajari nanti di metode penelitian. Jangan lupa untuk mencatat hasil eksperimen secara lengkap, karena dari catatan inilah kita bisa mendapatkan data-data pembanding ya untuk melihat apakah eksperimen kita itu berhasil atau tidak. Lalu analisis data-data yang sudah kita catat tadi kita analisis, kita melakukan uji misalnya kalau pada data-data berupa angka kita bandingkan secara statistik ya, kalau secara kualitatif juga ada tekniknya nanti. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan dari data-data tersebut. Oh, simpulannya seperti apa? Sesuai tidak dengan dugaan sementara kita. Jadi saat kita menyimpulkan, kita harus jujur. Ya, ingat tadi sikap ilmiah yang ke-8 tadi, jujur. Ya, jangan kita mementingkan ego kita. Misalnya gini, di hipotesis kita berpikir bahwa media A tepat untuk mengubah perilaku, tapi ternyata setelah hasil eksperimen media A ini tidak tepat. Ya sudah, simpulkan saja seperti itu. Jangan takut diketawakan, jangan takut
Anda rugi, jangan takut Anda tidak bermanfaat. Tidak, malah itu juga bermanfaat. Kenapa? Anda membuktikan bahwa media A ini tidak cocok. Berarti kan bermanfaat. Ya, ilmuwan-ilmuwan lain bisa mencari media yang lebih tepat untuk merubah perilaku. Mereka tidak akan mengulangi mengeksperimen media A ini. Dan itu semua karena Anda sudah melakukan eksperimen media A ini dan membuktikan bahwa media A ini tidak tepat. Ya. Jadi apapun hasilnya, jujur saja simpulkan itu. Bahkan sekalipun simpulan Anda tidak sesuai dengan harapan Anda di awal. Ya, contoh yang lain vaksin Sinovac ya, vaksin Sinovac. Digadang-gadang, diharap-harap akan menjadi vaksin untuk COVID gitu ya. Tapi kalaupun misalnya hasil eksperimennya nanti ternyata menunjukkan bahwa tidak tepat, tidak pas untuk manusia, karena sebelumnya kan diuji coba ke hewan nih. Nah, setelah diuji coba ke manusia ternyata tidak pas, ya udah. Bukan berarti penelitian itu gagal, tidak. Nah, penelitian itu tetap eksperimen itu tetap berhasil menemukan apa? Ya bahwa vaksin ini tidak bisa, komposisi vaksin yang seperti Sinovac itu misalnya ya, tidak bisa untuk menjadi vaksin yang tepat untuk COVID. Sehingga ilmuwan-ilmuwan yang lain jangan mengulangi komposisi itu, cari komposisi lain, menghemat energi mereka, menghemat biaya mereka, menghemat waktu, dan Anda menghasilkan suatu temuan yang baru. Gitu ya. Kemudian terakhir Anda publish hasil itu. Ya. Kalau Anda simpan sendiri ya, Anda akan lihat orang lain akan melakukan hal-hal yang Anda lakukan sebelumnya. Ya, artinya Anda merugikan orang lain. Misalnya contoh seperti tadi ya, vaksin Sinovac tadi misalnya, ternyata tidak bisa digunakan untuk manusia. Kemudian penelitinya atau ilmuwannya keep atau menyimpan hasil itu. Ya akhirnya siapa tahu ada ilmuwan lain ternyata mengulangi yang sama. Nah, itu kan Anda malah merugikan ilmuwan lain itu. Harusnya Anda bisa publish hasilnya, menunjukkan bahwa ini vaksinnya tidak sesuai, tidak bisa digunakan untuk manusia. Ya. Dengan mempublish itu, ilmuwan-ilmuwan lain akhirnya bisa menghemat waktu mereka ya, untuk mengeksperimen vaksin yang lain. Ya, otomatis waktu menunggu kita manusia di dunia saat ini untuk vaksin itu akan lebih singkat dibanding dengan Anda tidak, atau dibanding dengan si ilmuwan tadi tidak mempublish hasilnya hanya gara-gara simpulannya atau hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Ya, jadi itulah pentingnya publish, karena dengan publish ini akan kembali ke langkah pertama tadi ya, ilmuwan-ilmuwan lain bisa mengobservasi hasil Anda, ya, bisa menemukan fakta yang baru dari hasil penelitian Anda atau hasil eksperimen Anda, dan akhirnya mengidentifikasi masalah yang baru, kemudian berulang lagi. Itulah yang dinamakan problem solving cycle atau siklus pemecahan masalah. Dan saya dorong teman-teman semua, walaupun saya tadi memberikan contoh-contoh yang kelihatannya di awang-awang gitu yang kelihatannya masih jauh, siklus pemecahan masalah ini bisa dilakukan kapanpun. Ya, Anda sudah mendapat ilmu ini, dan keyakinan saya ilmu yang terbaik adalah ilmu yang dimanfaatkan untuk diri sendiri dan untuk orang lain, bermanfaat untuk banyak orang. Ya, jadi lakukan siklus problem solving ini dalam kehidupan Anda sehari-hari. Ya, hal terkecil sajalah, seperti ketika Anda mendapat berita, suatu postingan berita misalnya, ya, jangan buru-buru men-share itu, jangan buru-buru mem-forward itu, tapi lakukan langkah-langkah langkah-langkah
metode ilmiah itu atau problem solving cycle itu, ya. Dari observasi sampai akhirnya Anda menyimpulkan, oh berita ini benar, oh berita ini palsu, ini hoax. Saya tidak boleh menyebarkan itu, saya tidak boleh memforward itu. Hanya dengan langkah kecil seperti itu saja, ketika Anda menyimpulkan bahwa berita itu hoax, hasil dari Anda mencari, menganalisis fakta-fakta yang ada, kemudian Anda menyimpulkan bahwa berita yang Anda terima itu hoax atau berita itu palsu, lalu kemudian Anda memutuskan untuk tidak men-share-nya atau bahkan meng-counternya dan mengatakan kepada yang ngirim berita tadi, ini hoax loh, jangan disebar lagi, sekalipun itu keluarga Anda, sekalipun itu emak Anda, bapak Anda, ya, jangan takut mengatakan kebenaran itu. Ya, karena itulah manfaat ilmu. Anda belajar ilmu pengetahuan itu bukan untuk nilai. Anda belajar ilmu pengetahuan itu untuk diaplikasikan. Itu hal yang kecil, siklus pemecahan masalah. Ya, contoh yang lainnya, Anda lihat di sekitar Anda, apa masalah yang Anda hadapi sendirilah, misalnya hal-hal yang simpel seperti contoh lah, penemuan pensil dengan penghapus yang jadi satu itu kan karena dulu si penemu itu mengalami masalah, penghapusnya itu selalu hilang itu ya. Kemudian dia cuma mengeksperimen, menguji coba, penghapus itu ditempelkan di pensilnya. Anda tahu yang terjadi? Itu dipatenkan, dia jadi kaya karena itu. Dan banyak temuan-temuan yang ada sekarang ini hanya karena hal yang terkesan simpel awalnya. Ya, jadi ya jangan dibatasi oleh hal-hal yang, atau jangan membayangkan bahwa ilmu ini nanti ini baru bisa saya pakai ketika lulus. Enggak. Ya, ilmu problem solving cycle ini bisa Anda kerjakan mulai saat ini dan seterusnya sampai Anda meninggal nanti, ya. Gunakan ini untuk bermanfaat bagi orang lain, ya. Niscaya itu sebagai bentuk ucapan syukur kita juga pada pencipta kita, bahwa kita diberi kesempatan untuk hidup, kita diberi kesempatan untuk belajar di perkuliahan, di entah gelar entah S1, S2, kita masih diberi kesempatan untuk belajar, kita diberi otak yang luar biasa. Itu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, ya. Aplikasikan ilmu yang Anda dapat seperti itu, ya. Saya dorong, aplikasikan ilmu yang Anda dapat itu untuk bermanfaat ke orang lain. Oke, selamat berinovasi, selamat berproses dalam ITK. Percaya dan yakin Anda pasti bisa melakukannya. Oke, terima kasih. Saya akhiri, sampai ketemu di lain kesempatan.